Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahman yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai pada kesempatan pagi yang cukup dingin kali ini Allah masih memberikan kita banyak hal yang nikmat sehat, nikmat kesempatan dan kekuatan. Alhamdulillah kita diberikan kekuatan sampai ke masjid ini melaksanakan sholat berjamaah. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perjuangan beliaulah, karena kuresan luka beliaulah, karena tetesan darah beliaulah, kita bisa menikmati syariat Islam yang menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sholat juga terus kepada keluarga beliau, para sahabat, dan semoga telah kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin saat ini sudah kita ada sudah kepala 2, kepala 3, saya ada kepala 4, mungkin ada yang kepala 5, 6, angkat 7 ini. Selama itu kita sudah melalui hari-hari beratus-ratus hari atau mungkin ribuan hari. Ya Bapak Ibu ya Allah, kita mempunyai tauladan yang harus kita taulain dari uswatun hasanah kita, yaitu Rasulullah SAW. Nah, seperti apa sih keseharian beliau gitu. Di sini saya akan memulai nanti dari sehari Rasulullah itu gambarannya seperti apa itu, tapi secara global, belum mendetail. Saya akan mulai dari malam gitu. Akan saya mulai dari malam, bukan pagi. Kan apa? Malam adalah persiapan kita untuk perang melawan setan. Ketika pagi hari seperti ini, kita kuat atau tidak untuk bangun, untuk melangkah ke masjid. Nah, persiapannya apa saja? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama yaitu jangan tidur terlalu lama. Diusahakan maksimal jam 9 kita sudah tidur. Nah, sebelum tidur persiapkan dulu baju untuk sholat subuh. Salah seorang ustaz, bahkan Ustaz Lukmanul Hakim itu, beliau sudah menyiapkan sampai ke Nyosewu, pakaian dalamnya itu baru, bukan baru dibeli, tapi baru dicuci. Jadi memang dipersiapkan untuk sholat subuh itu bukan pakaian bekas tidur, apalagi Nyosewu pakaian dalam kan ya paling kotor gitu. Nah, beliau menasihati dirinya sendiri dan untuk kita untuk mempersiapkan pakaian yang baru untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah menyiapkan pakaian, lalu kita bersih-bersih, gosok gigi, subuh, wudhu untuk melaksanakan witir. Karena Rasulullah biasa melakukan sholat witir sebelum tidur. Nanti sebagai manfaatnya ketika kita nanti sholat tahajud, rakaatnya sudah berkurang, jadi akan lebih ringan. Rasulullah biasa melakukan sholat witir sebelum subuh, ya sebelum tidur ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mau tidur, ada salah satu sunnah yang mungkin sering kita lupa, yaitu mengibas-ibaskan tempat tidur. Kalau Jawa itu dikeluti gitu, entah itu dengan kayu, dengan sapu kecil dan lain sebagainya. Karena itu salah satu sunnah.
kiblat. Itu posisi jantung berada di atas. Nanti Pak Auli mungkin dari segi kesehatan bisa menjelaskan kenapa seperti itu. Selanjutnya setelah membaca doa tidur, kita juga disunahkan dianjurkan untuk membaca ayat kursi karena fadilahnya cukup banyak. Salah satunya tadi kita dijaga oleh Allah sampai bangun lagi, dimudahkan untuk bangun lagi. Lalu membaca 3 surah Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, dan Qul A'udzu Birabbin Nas. Setelah itu, kok belum ngantuk besar kaki, monggo diisi dengan zikrullah, zikir ya. Bisa tasbih, tahmid, tahlil, takbir, atau istighfar, atau bisa juga kita bermuhasabah. Hari ini dinonya terus amalan apa yang sudah saya lakukan, amalan apa saja yang saya lewatkan, atau hari ini saya berbuat kesalahan apa ya? Sehingga kita mendorong kita untuk banyak beristighfar. Bapak yang dirahmati Allah, dan jangan lupa sekarang kita semua sudah punya HP, hampir semua punya HP. Jangan lupa nyalakan alarm untuk mempermudah kita untuk bangun. Jam berapa bangun? Nah, terserah Bapak Ibu sekalian. Kalau menunaikan tahajud, menjalankan tahajud, bisa dijalankan jam 3. Kemudian setelah alarm kita nyala, jangan lupa baca doa. Doa setelah tidur, alhamdulillahilladzi ahyana wa tamamatan wa sur. Itu akan membuka salah satu dari 3 ikatan yang diikat oleh setan ketika kita tidur. Ketika kita membaca doa itu, ikatan pertama akan hilang. Kalau kita akan berkurang, lalu membasuh muka kita, berwudu, ikatan itu akan hilang, kita akan fresh. Bapak Ibu yang sudah terbiasa mandi sebelum subuh, fadilahnya juga, manfaatnya juga sangat banyak. Kalau dari segi kesehatan, mungkin nanti bisa di googling. Kemudian antara jam 3 ini adalah waktu yang diutamakan untuk kita melakukan sholat tahajud. Yang mempunyai hajat, yang mempunyai doa, monggo kita pol-pol kayak ini, kita pepet Allah di sepertiga malam ini untuk memanjatkan doa-doa kita. Karena tadi sudah witir, jadi kita tinggal melakukan sholat tahajud 8 rakaat, bisa 22, bisa 4. Monggo nanti kebiasaannya yang mana. Setelah tahajud menuju sholat subuh, monggo kita bisa membaca hafalan-hafalan kita, menambah hafalan kita, mengulang hafalan kita. Lalu menjelang subuh, kalau Bapak Ibu adalah hari-harinya berpuasa, nanti bisa melaksanakan sahur, karena banyak perkara di dalam sahur itu. Termasuk waktu menjelang subuh itu adalah waktu yang sangat dianjurkan untuk kita untuk beristighfar, memperbanyak istighfar. Kalau sholat tahajud tadi kita berbanyak untuk berdoa, baik di dalam sholat, di dalam sujud maupun setelah sholat tahajud. Ketika menjelang subuh kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Bapak yang dirahmati Allah, kalau ketika kita sudah mendengar azan, kita disunahkan untuk mendengarkan dan menjawab azan. Ketika azan sudah selesai, kita bisa berdoa setelah azan. Lalu Rasulullah kebiasaannya yaitu dan dianjurkan semua sholat sunnah itu lebih utama dikerjakan di rumah, kecuali tahiyatul masjid. Jadi monggo yang sudah mendengar azan masih di rumah bisa melaksanakan qobliyah subuh dulu, yang pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Luar biasa. Dunia dan seisinya Bapak Ibu sekalian, bukan separuh dunia, tapi dunia dan seisinya lebih
lebih baik lagi sholat waktu asar. Lalu Rasulullah juga membiasakan diri untuk berjalan menuju masjid. Karena apa? Dalam sebuah hadis, satu langkah itu akan mengampuni dosa kita, satu langkah akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masuk motor, insya Allah juga diperbolehkan ini. Nanti rumah pahalanya ke situ urusan insya Allah ini. Lalu setelah sholat subuh berjamaah, kita wirid, zikir, dan kebiasaan Rasulullah, beliau zikirnya sampai menjelang fajar. Nanti ketika fajar, beliau selalu melakukan sholat Bapak Ibu yang pahalanya sholat syuruk. Kalau kita witir sampai syuruk, kemudian sholat syuruk, insya Allah pahalanya sama seperti haji dan umrah. Luar biasa nih. Bagi kita yang belum mampu untuk tidak ke tanah suci seperti Pak Alwi lalu, kita bisa mengamalkan amalan ini yang dalam hadis disebutkan pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah. Bisa juga kita melaksanakan zikir pagi tadi untuk mengisi antara subuh dan sholat subuh. Zikir pagi maksurah yang sudah biasa maksurah adalah salah satu yang banyak utama juga. Setelah itu Rasulullah juga biasa melakukan setelah suruh pulang, biasa melakukan riyadhah atau olahraga, biasa jalan, lari ringan, bersepeda gitu, badminton di depan rumah itu akan menjaga kondisi fisik kita. Setelah itu nanti kita berangkat kerja, kemudian niatkan untuk mencari dan menjemput rezeki kita yang sudah dijatah oleh Allah. Kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari maisha dan mencukupi kebutuhan keluarga, insya Allah akan bernilai ibadah. Antara sholat subuh dan sholat zuhur ada waktu yang utama kita laksanakan, yaitu sekitar jam 10 gitu, untuk sholat duha. Bisa 2, 4 sampai 12 rakaat. Monggo Bapak Ibu nanti yang sudah terbiasa mau 2 atau 4. Kalau Rasulullah biasanya 4, dan kalau beliau masih ada waktu menambah lagi sampai 12 rakaat. Mas, kalau jam segitu sibuk banget di tempat kerja, ya pagi bisa Bapak Ibu. 15 menit, 20 menit setelah syuruk itu sudah bisa untuk melaksanakan sholat duha. Lalu setelah duha, antara duha dan zuhur, ada juga sunnah yang sering dilakukan Rasulullah, yaitu qailullah. Oh Bapak Ibu, qailullah itu tidur siang. Nah, ini sudah banyak diterapkan di sekolah-sekolah gitu nih. Bahkan di sekolah di Cina itu sudah melangsungkan qailullah karena banyak sekali manfaatnya. Selain menjaga kesehatan, ternyata juga setelah diteliti akan menambah kecerdasan. Qailullah ini bisa dilaksanakan sebelum sholat zuhur maupun sesudah sholat zuhur. Kalau kita yang kerja di kantor mungkin istirahatnya jam 12 sampai jam 1, monggo nanti bisa mengambil waktu qailullah walaupun hanya sekitar 15 menit gitu. Tapi nanti akan banyak fadilahnya. Juga akan memudahkan kita untuk bangun malam sholat tahajud. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau jam 12 kita masuk sholat zuhur sekitar jam 12 ini, katakanlah jam 12. Di situ sholat zuhur itu ada 3 sholat rawatib, yaitu 4 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur. Nah, biasanya ada 6 rakaat sholat rawatib di situ yang terkumpul dalam sholat zuhur. Karena waktunya cukup longgar itu, monggo nanti kita laksanakan. Lalu sampai jam 3 kita sholat asar, diusahakan juga untuk berjamaah di masjid. Kalau sholat asar tidak ada
sholat rawatibnya, tapi boleh mengerjakan sholat qobliyah. Qobliyah tapi tidak termasuk rawatib. Nah, waktu setelah asar ini adalah waktu yang termasuk dilarang untuk sholat sunnah. Lalu selanjutnya ketika kita waktu maghrib, ketika kita ikut puasa adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa juga. Waktu berbuka puasa, ketika sudah berbuka sudah ada, kita baca Bismillah, batalkan, lalu baca doa, baca dan seterusnya, kita panjatkan doa-doa. Ini salah satu waktu yang mustajab seperti yang disampaikan Ustaz Misbah dulu ya. Salah satu waktu mustajab adalah ketika kita sedang berbuka puasa. Lalu setelah sholat maghrib ada sholat ba'diyah termasuk sholat rawatib yang 2 rakaat. Lalu kita melaksanakan tilawah 2 lembar. Bapak Ibu dari mata Allah, setelah kita sholat wajib 5 waktu, kita bisa membaca Al-Quran 2 lembar. Kalau kita kalikan 5, satu hari kita sudah membaca 10 lembar. Artinya kita sudah menyelesaikan 1 juz, Bapak Ibu sekalian. Dan nanti kalau kita istiqomah, kita rutin dalam 1 bulan 30 hari, insya Allah kita sudah hafal 1 Al-Quran. Satu hari 1 juz dibagi 5 sholat wajib. Setelah sholat wajib kita baca 2 lembar saja. Kemudian memasuki sholat isya, kita juga sangat dianjurkan untuk sholat berjamaah isya di masjid. Lalu berzikir, dan di sini juga ada sholat ba'diyah isya 2 rakaat termasuk rawatib gitu ya. Lalu kita juga bisa membaca Al-Quran 2 lembar lagi untuk menggenapi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah ketika tidak ada kegiatan gitu ya, setelah sholat isya, beliau hanya bercengkrama sebentar dengan keluarga beliau, lalu tidur gitu ya, karena untuk memudahkan bangun sholat tahajud bangun malam. Tetapi ini juga adalah kalau ada keperluan Rasulullah, ini adalah waktu yang sangat, kalau kita mungkin selalunya ya udah bisa. Nah, alhamdulillah di lingkungan kita itu sudah banyak kajian. Ada Al-Barokah, ada Al-Firdaus. Ibu-ibu juga ada, saya lihat ada kajian di Open Space itu setiap maghrib. Di Arafin juga ada Kamis sore kalau nggak salah kita belajar Al-Quran dan Mikro. Anak-anak yang di Panduman Nasgo tiap Jumat juga sudah melaksanakan ini belajar membaca Mikro dan Al-Quran tiap Jumat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, monggo kita selalu mengoreksi diri kita. Semoga hari-hari yang kita lalui itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, pernah ada suatu kajian yang dipimpin oleh seorang Syekh, dan ada orang penanya ya Syekh, saya tidak pernah melaksanakan yang dengan atur kita, tetapi hidup saya adalah baik-baik saja, usaha lancar dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya salah satu hukuman dari Allah untuk kita itu bukan berupa kecelakaan, bangkrut, sakit, tetapi hukuman dari Allah adalah kita tidak mampu melaksanakan amalan-amalan sunnah tadi. Kita tidak mampu membaca Al-Quran kita tidak mampu untuk bangun tahajud, kita tidak mampu untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dan lain sebagainya. Sedikit yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya dan menjadi pengingat untuk diri saya. Semoga kita bisa lebih baik